Halo, siang semuanya. Apa kabar semuanya? Yuk, yang mau bertanya ini ya, siapkan satu pertanyaan spesifik ya. Oke, ini siapa nih ya? Hubungan awal, ini maksudnya namanya ya awal ya? Hubungannya, sekarang lagi pendekatan atau pacaran atau rumah tangga ya? Ini juga Ewisa Liwijaya, hubungan dengan Daben. Ini maksudnya sedang pendekatan, ingin bertanya status hubungan lebih lanjut atau bagaimana ya? Halo Kamilak, Kamilak 12/4. Kapan hamil? Oke, ini perkawinannya sudah berapa lama? Kalau baru menikah, ya sabar aja ya. Wahida, tempat bertamu paling mengerti kesukaanku. Oke, ini sekarang kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Ini yang ingin bertanya pertanyaan untuk hubungan atau asmara itu harus spesifik ya. Nama juga harus disertakan ya. Oke, Yusa Liwijaya. Hubungan Yusa Liwijaya dengan Daben ke depannya. Oke, ini hanya pembacaan general ya. The word ini biasa indikasi ada fase yang baru dalam hubungan ini ya. Nah, sepertinya kamu ragu-ragu dengan si dia ya. Oke, mungkin di sini ada keraguan karena kamu merasa dimanfaatkan ya. Merasa dia sangat mendominasi orangnya, jadi kamu capek sama dia. Kamu merasa sepertinya apa-apa kamu berbuat yang terbaik untuk dia ya. Pengorbanan kamu besar untuk dia, tapi sebaliknya sikap dia ke kamu itu nggak seperti yang kamu harapkan ya. Jadi hubungan kedepannya ini saya rasa ini akan ada awal yang baru untuk kamu ya. Mungkin kamu dalam hubungan ini kamu mulai berpikir sebaiknya kamu terusin atau tidak ya. Kalau di sini saya lihat ada indikasi kamu berpikir seperti itu. Kamu sedang ragu ke dia. Oke, ini untuk pembacaan general aja ya. Kalau mau deep reading boleh konsultasi berbayar dengan saya ya di Instagram. Oke, Cathy Art. Si dia akan menghubungi lagi atau tidak? Ini tidak menyertakan nama ya. Saya bacain aja secara general ya, mudah-mudahan resonate. Oke, Cathy Ed, apakah dia akan menghubungi lagi atau tidak? King of Cups, ini ceritanya dia sedang galau saat ini ya. Jadi ada indikasi kuat, dia pasti akan menghubungi kamu lagi, oke? New April. New April. Apakah dengan Didit berjodoh? Oke, fokus ya, kakak yang bertanya. Apakah dengan Didit berjodoh? Apakah dengan Didit berjodoh? Oke, ini ada cerita kuat berjodoh ya. Oke, jadi hubungan ini positif ke depannya. Oke, untuk likah dan salam, apakah bisa menikah ya? Likah dan salam, apakah bisa menikah? Oke, ceritanya di sini kamu merasa dalam hubungan ini kamu agak ini ya, agak dikekang ya, pikiran-pikiran kamu itu dibatasi oleh lingkungan sekitar kamu atau oleh si dia ya.
kamu harus mengambil langkah ke depannya. Hubungan ini mau dibawa kemana? Kamu tidak boleh diam aja ya. Jadi ini kamu harus bersuara. Kalau sekiranya si dia itu tidak serius sama kamu lebih baik melangkah dengan jernih ya. Jadi kalau di sini masalahnya adalah di restu ya. Karena di sini saya lihat ya, 8 pedang ini juga bisa berarti bahwasanya kalian itu terhalang restu ya. Nah, di sini cobalah kamu mengambil langkah ya, bagaimana untuk meyakinkan orang tua kalian masing-masing di sini ya. Oke. Selama belum bisa diyakinkan, ini agak sulit untuk menikah. Thank you teman-teman yang sudah bergabung ya. Terima kasih yang sudah follow. Saya akan random ya. Oke, untuk Diana dan Danang ya. Diana dan Danang apakah berjodoh atau tidak ya? Diana dan Danang apakah berjodoh atau tidak? Di sini saya lihat kurang berjodoh ya, kurang berjodoh karena kenapa? Mungkin waktu pertama itu terasa hubungan ini mempunyai harapan ya, tapi lambat laun ya, mungkin karena keterbatasan jarak ya, atau jarak yang jauh, mungkin hubungan kalian itu LDR, ini bisa jadi adalah cinta sesaat ya. Jadi ini adalah indikasi kurang berjodoh ke depannya ya. Oke, untuk Andar Listiani, nasib sertifikat rumah orang tua yang dipinjam oleh sepupu ya. Apakah bisa bulan ini dikembalikan? Oke, untuk Andar Listiani, nasib sertifikat rumah orang tua yang dipinjam sepupu, apakah bulan ini bisa dikembalikan? Andar Listiani bertanya, nasib sertifikat rumah orang tua, apakah bulan ini bisa dikembalikan? Oke, ini ada cerita bisa ya. 6 tongkat itu cerita kemenangan. Tapi bukan berarti hanya duduk diam ya, tidak meminta. Ini harus diminta ya. Ini harus dikejar. Tapi ada potensi kuat bulan ini dikembalikan ya. Crazy Pur 05. Apakah bakal bisa mempunyai keturunan? Crazy Pur 05. Apakah bakal bisa mempunyai keturunan? Mungkin untuk sekarang ya, kakak agak sulit ya, karena di sini saya lihat banyak bersedih ya dalam hal ini ya, karena soal kehamilan ini. Tapi ke depannya ini akan ada potensi kuat untuk bisa hamil ya. Jadi ini ada cerita bisa mempunyai keturunan, oke? Jadi jagalah pikiran kakak agar tidak mudah stres. Kemudian 6 koin tadi juga ada cerita untuk memberi perhatian yang tepat pada tubuh kakak ya. Pada tubuh, pikiran, kemudian makanan ya, itu juga semua hal-hal fisik itu harus diperhatikan ya. Oke, begitu ya Kak ya. Oke, kalau yang bertanya kapan hamil, kalau yang baru menikah ya, sabar aja ya. Kecuali yang sudah lama, boleh ditanyakan, tulis perkawinannya sudah berapa lama ya. Oke, Desi Juitasari, keuangan keluarga ya.
Desi Juitasari, keuangan keluarga. Desi Juitasari, keuangan keluarga ya. Saat ini mungkin sedang banyak beban ya. Tapi saya lihat ke depannya ini bagus ya. Queen of Pentacles ini cerita ya, keuangannya ini bisa stabil ke depannya. Walaupun ya memang masih belum sesuai dengan harapan ya. Ada hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi ini disyukuri saja ya. Mudah-mudahan ya ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Oke? Arfan dan Tina berjodoh atau tidak? Oke. Arfan dan Tina apakah berjodoh? Ini lebih cerita ke arah kurang berjodoh ya. Justice ini adalah cerita keadilan akan berpihak pada kalian ya. Tapi di sini saya lihat ya, justice ini bisa ada indikasi kalian itu sebenarnya adalah ini ya. Mungkin saya kurang ini tahu juga karena ini hanya apa ya? Mungkin kalian bertemunya ini di waktu yang salah ya. Jadi untuk sekarang ya, The Tower yang muncul ini indikasi kurang berjodoh ya. Lebih baik kamu itu fokus pada pekerjaan kamu dulu atau karir kamu dulu ya. Jadi di sini untuk percintaan ini masih belum ya. Stephanie dan Solafit. Stephanie dan Solafit ya. Apakah berjodoh atau tidak? The Lovers. Oke, ini cerita yang sangat bagus ya. The Lovers ini bercerita bahwasanya kalian itu adalah soulmate ya, soulmate, pasangan jiwa. Jadi ini ke arah berjodoh ya. Untuk teman-teman yang belum sempat saya bacain nanti ya, karena keterbatasan waktu dan banyak sekali pertanyaan yang masuk, teman-teman boleh bantu saya untuk subscribe YouTube saya seperti biasa, Agatha Tarot 7296. Nanti setelah subscribe, fotoin ya ke Instagram saya akan bacakan satu pertanyaan spesifik free ya. Setelah satu pertanyaan, kalau ingin bertanya lagi, maka itu masuk ke sesi konsultasi berbayar ya. Atau yang ingin konsultasi langsung juga boleh, nanti kita buat janji apa aja ya, video call. Oke, untuk Nike Novianti, 2 tahun menikah, kapan bisa mempunyai keturunan? Ini ada cerita, mungkin memang ya, dalam hal ini ya, kesehatan mungkin hormon yang kurang balance ya. Coba cek ke dokter ya, kalau ini bisa diselesaikan ya. Ini antara 1 sampai 14 bulan bisa hamil ya. Tapi cek dulu ke dokter, biasanya kartu temperance ini ceritanya suami istri ada hormon yang kurang stabil di sini ya. Oke. Karis Ginting, sudah single 4 tahun, belum dapat jodoh. Coba kita lihat ya, kapan jodohnya si Karis Ginting datang ya. Nah, ini kenapa kamu belum punya jodoh. Jadi di sini ya, Karis Ginting ini ada kartu The Hangman. Ceritanya kamu harus melakukan perubahan dalam hidup kamu. Harus mempunyai pola pikir yang baru. Jadi
Selama ini mungkin kamu orangnya, mungkin ya, contoh kamu adalah orang yang introvert, tidak suka bergaul dengan orang lain. Kamu dari, bapaknya kalau kamu kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5, ya sudah, itu pekerjaan kamu aja, habis kerja kamu langsung pulang ke rumah, tidak bergaul dengan orang lain. Ini contoh, kamu harus melakukan perubahan. Jadi mungkin setelah jam kerja kamu bisa mulai bergaul dengan orang-orang baru. Atau biasanya kamu orangnya itu sulit untuk dijodohkan. Ada yang jodoh yang bagus, pengen dijodohin ke kamu, tapi kamu kurang mau. Nah, di sini kamu harus membuka diri ya, open mind, agar bisa ketemu jodoh. Jadi ini kamu harus sendiri yang harus melakukan perubahan ya, baru jodoh itu bisa datang. Oke, teman-teman, terima kasih atas gift-nya. Oke, ini Desi Handayani dan Surul Saputra sudah menikah kira-kira 5 tahun. Kapan punya anak? Desi Handayani dan Surul Saputra ya. Sudah menikah 5 tahun, kira-kira kapan punya anak? Oke, keinginan kamu akan segera jadi kenyataan ya. Jadi Nine of Pentacles itu adalah cerita hukum tabur tuai. Jadi apa yang kamu tabur nanti akan segera dituai. Nah, The Star ini adalah peluang besar ya, peluang kartu yang bagus, kartu harapan. Ini bisa ya, mungkin di tahun depan. Energi Venus yang paling kuat itu ketika bertemu dengan Virgo. Nah, itu di Agustus sampai September tahun depan ya. Oke, ini siapa? Feni, 10 bulan menikah, nasib ke depannya. Kalau baru menikah memang harus agak sabar ya. Biasa penyesuaian itu 5 tahun. Kalau 10 bulan itu masih kulit-kulitnya ya. Nanti 5 tahun ya baru kita cerita lagi, oke? Kalau 10 bulan adaptasi dulu ya, adaptasi. Amanda Monica, kenapa Abdullah nggak menghubungi lagi? Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat secara general. Kenapa si Abdullah nggak menghubungi lagi? Di sini ada cerita ya. Ini general reading ya. Dia ada merasa dihianati di sini ya. Ada merasa dia dihianati, atau kalau bukan karena pengkhianatan, dia ada susah move on ya sama seseorang. Ini ada sosok feminim yang keluar ya. Nah, ini sosok queen lagi feminim ya, sosok feminim yang susah dia lupakan. Jadi ini adalah alasan kenapa si Abdullah nggak menghubungi kamu lagi ya. Hubungan kedepannya Zara dan Ara. Wah, namanya mirip-mirip ini ya. Kimi Kim, hubungan ke depan Zara dan Ara. Ini pasangan atau gimana ya? Kedepannya Zara dan Ara, hubungan kedepannya. Kedepannya kamu harus agak sabar kalau mau sama dia ya. Nah, harus banyak berdiam diri. The Devil ada cerita
emosi atau pikiran-pikiran negatif ke dia ya. Perasaan dia ke kamu. Ini kartu-kartu yang ini ya, sebenarnya perasaan dia ke kamu itu, dia merasa kamu adalah harapan dia ya. Dan dia merasa kalian masih punya harapan ke depannya, potensi. Tapi kalau dari pihak kamu sendiri, saya lihat malah agak ini ya, banyak pikiran negatif yang mungkin ya, sebenarnya hubungan ini baik-baik saja, tapi karena pikiran negatif kamu sendiri, ya akhirnya hubungan ini jadi agak ribut ya. Itu yang kalau saya tangkap dari kartu-kartu ini tadi ya. Oke, yang ingin persona reading, deep reading boleh ke Instagram saya ya untuk tanya-tanya price list. Nawang dan Aldo, apakah bisa menikah? Oke, untuk Nawang dan Aldo, apakah bisa menikah? Oke, ini ada cerita bisa menikah ya. Kalau di sini Mars di Aries ya, ceritanya kalian bisa menikah di bulan Maret atau April tahun depan ya. Oke, jadi dalam 6 bulan ini jika kalian betul-betul sudah saling ini ya, sudah saling cocok ya, sudah merasa pas, dalam 6 bulan ini malah bisa menikah ya. Apakah Henry akan menghubungi kembali Novi? Kita lihat Henry apakah akan kembali menghubungi si Novi. Aduh, kartu ini gede. Apakah Henry akan menghubungi Novi ya? Nah, ini ada keadilan, ada kebijaksanaan di sini ya. Setelah dia merasa tenang, dia akan menghubungi kamu kembali ya. Tapi kalau emosinya sedang bergejolak ya, dia sedang marah, ini ke arah belum mau menghubungi. Oke, nanti setelah dia reda, dia akan menghubungi ya. Arnita, kehidupan dan ekonomi. Anita, kehidupan dan ekonomi ya. Arnita, kehidupan dan ekonomi. Kamu punya potensi yang sangat besar ya, sebenarnya dalam diri kamu. Tinggal kamu melangkah saja. Oke, Arnita. Nah, Six of Pentacles, ini ada cerita ya. Dalam keuangan, kamu adalah orang yang pandai mengelola. Kamu orang yang pandai melihat peluang sebenarnya. Jadi ekonomi kamu ke depannya itu sebenarnya kamu nggak usah khawatir. Tapi kamu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kekhawatiran. Kalau kita mengetahui sesuatu ya, cobalah ini ya, belajar lebih banyak dari orang lain ya mengenai keuangan, mengenai cara investasi. Kemudian dalam pekerjaan kamu mungkin kamu lebih fokus ya. Ini keuangan kamu akan bagus ke depannya. Oke, ambil langkah ya. Karena kamu sebenarnya banyak potensi di sini. Banyak potensi yang belum kamu gali sebetulnya dari diri kamu. Oke, kenapa Aulia sulit dapat pekerjaan? Oke, untuk Miss Aulia, kenapa sulit dapat pekerjaannya? Oke, sebenarnya bukan sulit ya, tapi ini masa-masanya memang lagi naik turun ya. Jadi namanya juga roda kehidupan itu kadang di bawah, kadang di atas. Mungkin yang terjadi sama kamu saat ini adalah rodanya di bawah, tapi sebentar lagi akan berputar ke atas.
Nah, ini ada cerita 10 tongkat ya. Ten of Wands ini ceritanya adalah kamu harus memperbaiki banyak hal-hal yang salah dari diri kamu. Maybe kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang kurang positif. Ini yang harus diperbaiki sehingga mungkin kamu lebih cepat mendapatkan pekerjaan ya. Oke, untuk karir Kamelina ke depannya. Karir Kamelina ke depannya. Halo Kak Gelself. Karir Kamelina ke depannya. The Sun ini kartu yang sangat positif ya. Jadi karir kamu ke depannya itu bersinar, cemerlang. Nah, ini bahkan bisa ini ya membawa keluarga kamu untuk bersama-sama. Artinya kamu bisa membahagiakan keluarga. Oke. Potensi yang besar banyak sekali ke depannya. Jadi kamu nggak usah khawatir soal karir kamu. Terus berusaha sebaik mungkin ya. Oke, Nata dan Antonio. Apakah bisa menikah dalam waktu dekat? Nata dan Antonio, apakah bisa menikah dalam waktu dekat ya? Nata, Antonio, apakah akan bisa menikah dalam waktu dekat? Bisa ya. Ini cerita mungkin bisa 1-8 bulan ini ya. Bisa menikah, oke? Yang penting ada ini ya, ada fokus dan tujuan memang untuk menikah. Queen Dian, cara menghilangkan rasa malu pada diri. Cara menghilangkan rasa malu dari diri ya. Berarti orangnya mungkin kurang percaya diri ini ya. Cara agar bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu. Oke. Di sini kamu orangnya itu terlalu banyak mendengar gosip-gosip orang ya, mendengar suara-suara orang di samping kamu. Nah, kemudian kamu orangnya susah move on. Sebenarnya kalau ada sesuatu itu kamu pikirin terus-menerus ya. Jadi caranya adalah kamu jangan dengerin kanan kiri. Nah, Nine of Cups. Milikilah tujuan dalam hidup kamu ya. Jadi ketika kamu mempunyai tujuan, kamu mempunyai fokus ke tujuan kamu, bukan hanya terus-menerus hal-hal yang negatif mengenai diri kamu ya. Queen of Swords, kamu harus menjadi orang atau pribadi yang tegas. Jadi mungkin kalau di waktu yang lampau, di masa lalu kamu sudah mempunyai hal-hal yang menyakitkan, punya pengalaman atau trauma yang itu ya, dipermalukan atau disakiti orang lain, kamu harus berani untuk melupakan itu semua, kemudian kamu harus ambil langkah ke depan ya. Ini untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Oke, ini yang belum sempat saya bacain di sini, boleh bantu subscribe YouTube saya ya. Seperti biasa, live ini nanti saya akan post ke YouTube ya. Teman-teman yang pengen melihat ulang, nonton ulangnya boleh di YouTube saya. Gampang sekali ya cari channel saya ya. Agatha Tarotnya ini nyambung ya, nyambung. Logo saya juga sama di TikTok, Instagram, YouTube itu semua sama ya. Ada Clover, ada bulu Phoenix, dan ada tulisan Agatha Tarot. Oke, kita sambung lagi ke komen ya. Ini masih banyak pertanyaan yang masuk. Padahal sebenarnya saya sudah mau off sebentar lagi ya. Karena lagi ditungguin.
Nadia Oktaviani, rumah tangga Haryanto dan Nadia ke depannya. Rumah tangga Haryanto dan Nadia ke depannya. Rumah tangga Haryanto dan Nadia ke depannya. Nine of Cups ini adalah cerita kebahagiaan sebenarnya. Jadi saya lihat sebenarnya kalaupun sekarang ya rumah tangga kamu sedang mengalami pasang surut, ini ke depannya juga bahagia. Nah, nasihatnya di sini, mungkin kamu sebagai pasangan dia, jangan terlalu banyak curigaan ke dia, jangan terlalu banyak berpikir negatif yang macam-macam, berpikir bahwa dia keluar itu ngapain ya, atau dia sedang apa ya, dia nelpon siapa ya, atau hal-hal seperti itu ya, yang menjadikan dia risih ya. Nah, Queen of Swords ya adalah cerita kamu harus mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan ini ya. Jadi kuncinya sebenarnya di tangan kamu ya. Nah, ini Four of Wands, milikilah visi bersama. Sebenarnya 4 tongkat ini adalah cerita yang bagus. Ini adalah cerita pernikahan ya. Pernikahan yang utuh. Jadi di sini ketika kamu dan pasangan punya visi misi yang sama ya, ini pernikahannya akan bagus. Nah, cerita 9 cups ini tentunya akan selalu terjadi dalam rumah tangga kamu ya, cerita kebahagiaan. Oke, 1, kurangi pikiran negatif, curigaan ke dia. Kamu harus perbaiki diri, ambil langkah segera. Nah, miliki visi yang sama dengan suami. Mungkin kalau suami mempunyai ide atau pekerjaan, kamu jangan membuat dia down ya, tapi semangati dia. Oke, gitu ya kira-kira tipsnya dari kartu-kartu tadi ya. Ini akun bayi cilik ya. Saya nggak tahu nama kakak ya. Akunnya akun bayi cilik 92. Bertanya kapan hamil karena penantian sudah 6 tahun. Kapan hamil karena penantian sudah 6 tahun ya. The Magician, akan ada keajaiban ya. Jadi di sini ya karena The Magician, kartu ini adalah kartu keajaiban dan ini ada Gemini dan Virgo. Potensi kuatnya itu di tahun depan, Mei sampai Juni. Kalau tidak, itu bisa di Virgo, Agustus sampai September. Oke, jadi kakak sabar aja. Di sini ada keajaiban ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan kakak sudah bisa hamil. Oke, tapi tetap ya, periksa diri ke dokter. Jangan hanya menunggu pasif. Ya, jadi ada usaha pasti ada hasil. Oke, Aca 1908. Desember besok Marsha bisa positif hamil nggak? Coba kita lihat peluangnya ya. Tapi siap-siap dengan jawabannya. Marsha, Desember, apakah bisa positif hamil? Kalau saya lihat ini lebih energinya itu lebih di Januari sampai Februari ya. Tapi ya kalau Tuhan mengizinkan ya Desember juga pasti bisa. Cuma kalau dari kartu ini mungkin lebih kuatnya sih di Januari sampai Desember ya. Oke, semangat ya Marsha. Pious Woman. Pengen lihat aura. Maksudnya auranya kenapa ya?
Agita dan Aditrio berjodoh atau tidak? Beda agama soalnya. Oke, Agita fokus. Agita dan Aditrio berjodoh atau tidak? Karena beda agama. Walaupun berbeda agama, tapi saya lihat kalian itu ya bisa cocok-cocok aja ya, bisa berbagi cerita, terbuka. Jadi seharusnya di sini tidak menjadi persoalan walaupun beda agama ya. Oke, jadi ini ke arah berjodoh. Oke, yang belum subscribe YouTube saya, bantu subscribe ya. Nanti setelah subscribe, mohon fotoin, kemudian DM ke Instagram saya untuk saya bacain free 1 pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang belum sempat saya bacain, boleh bantu subscribe YouTube saya ya, untuk bisa kita chatting di Instagram. Oke, Maya Lestari, kasus yang sedang menimpa keluarga, gimana kelanjutannya? Maya Lestari ya. Kasus yang sedang menimpa keluarga Maya Lestari, gimana kelanjutannya? Kasus yang sedang menimpa keluarga Maya Lestari, gimana kelanjutannya? Oke, sebenarnya ini ada kartu karma. Kartu karma keluar ya. Jadi apa yang kalian perbuat itu bisa berhasil ya. Jadi tergantung upaya dari kalian. Di sini saya lihat ada sosok feminim, queen ya. Di sini ada sosok feminim yang tegas sekali ya dalam mengambil keputusan. Bisa jadi ini laki-laki yang lembut atau perempuan ya, sosok perempuan usia lebih tua ini yang lebih tegas ya dalam mengambil keputusan, kemudian mengambil langkah agar kasus ini bisa cepat selesai. Diminta untuk tenang dulu, ya, tapi tetap berusaha karena usaha yang kalian lakukan itu pasti akan membuahkan hasil yang setimpal dengan usaha kalian. Di sini saya lihat ada sosok feminim yang membantu dalam masalah ini ya. Oke, teman-teman yang belum sempat saya bacain, nanti boleh ini ya, boleh bantu subscribe YouTube saya. Nanti kita jumpa di Instagram, saya akan bacain 1 free pertanyaan. Lewat 1 pertanyaan itu sudah berbayar ya. Yang ingin konsultasi dengan saya, konsultasi tanggal lahir ataupun tarot, boleh tanya-tanya price list-nya itu di Instagram saya ya. Nanti saya akan jawab di sana. Konsultasi tanggal lahir itu sangat berguna sekali. Kenapa? Kita menjadi tahu karakter kita, orang sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kemudian kita juga tahu sebenarnya kita harus bisnis apa ya. Ada orang yang bisnisnya itu udah bertahun-tahun tapi nggak berkembang. Ternyata unsurnya nggak cocok dengan dia ya. Jadi capek buatnya ya. Bisnis itu dia capek. Nggak menghasilkan, capeknya aja yang banyak ya. Terus ya konsultasi tanggal lahir itu juga bisa tahu masa tua kita itu harus bagaimana, apakah sukses, apakah bisa kaya, peluang-peluang untuk kaya itu banyak sekali ya. Jadi tanggal lahir itu mencerminkan dan menceritakan banyak sekali kehidupan kita ya. Oke, itu sekilas mengenai konsultasi tanggal lahir ya dengan saya. Oke ya teman-teman, terima kasih yang udah kasih gift. Nanti kita ketemu lagi di live selanjutnya. Yang pengen nonton ulang bisa ke YouTube saya ya, Agatha Tarot 7296. Oke. Thank you ya teman-teman. Semoga sehat selalu, berkah semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.